Halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas smartphone yang baru aja rilis di awal bulan Juli ini, yaitu adalah Realme C11. Seperti apa yang udah aku katain kemarin, kalau Realme C11 ini merupakan salah satu HP entry level yang dibanderol dengan harga Rp1.599.000 aja untuk varian terendahnya, yaitu 2/32 GB. Dan apa aja yang kita bakal dapat di smartphone yang satu ini? So check it out. Oke, jadi yang pertama tentu aja adalah soal desain. Seperti apa yang Realme jual dari smartphone ini tentu adalah segmen desainnya, di mana mereka menyebutkan bahwa geometric art design miliknya ini merupakan salah satu smartphone terbaik di kelasnya. Mereka bahkan mengatakan kalau desainnya ini nggak seperti desain smartphone kelas entry level kebanyakan, tapi lebih ke smartphone flagship yang punya harga belasan juta. Tapi di sini menurutku terlalu lebay juga ya menyebutkan kalau desainnya ini seperti smartphone flagship. Emang, desain dari Realme C11 ini cukup keren di kelasnya, namun nggak sekeren itu juga. Karena kebanyakan smartphone flagship udah menggunakan material kaca atau keramik yang punya finishing lebih well dibandingkan plastik bertekstur yang ada di Realme C11 ini. Dan untuk perpaduan modul kameranya dengan bodi keseluruhan aku suka banget, karena terasa cocok aja dan kasih kesan yang lebih fresh pada smartphone di kelas entry level ini. Kalau kita balik lagi ke bagian depannya, si Realme C11 ini masih menggunakan desain tahun 2018, tahun 2019-an, yaitu layar dengan notch water drop yang sebenarnya aku kurang suka sih. Di sini aku berharap banget si Realme bisa kasih layar tompel seperti apa yang dilakukan Samsung pada smartphone entry levelnya, yaitu adalah Samsung Galaxy A11 yang bisa kasih model layar jenis ini. Kalau untuk masalah layarnya sendiri, Realme C11 ini udah sesuai standar smartphone kelas entry level, yang menyematkan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi SD+ atau 720x1560 pixel dengan bentang layar 6,5 inci. Untuk tone warna dan detail yang dihasilin dari Realme C11 ini aku cukup suka ya, karena meskipun cuma beresolusi SD+, namun untuk ketajaman layarnya udah cukup baik dan nyaman untuk nonton YouTube berjam-jam. Di sektor kamera, Realme C11 ini dibekali dengan dual kamera pada bagian belakang yang memiliki resolusi 13 MP pada kamera wide-nya dan 2 MP pada kamera deep sensornya yang hasilnya cukup memuaskan. Untuk hasil fotonya kalian bisa nilai sendiri dari foto-foto berikut ini. Untuk hasil videonya ini udah cukup baik dengan perekaman resolusi Full HD di 30 fps. Pada perekaman yang aku lakukan di siang hari, penangkapan cahaya pada kamera ini cukup baik di kelasnya. Sehingga video yang dihasilkan ini mampu terlihat dengan baik dan jelas, tapi sayangnya untuk perekaman low light pada malam hari memiliki banyak noise yang bikin kualitasnya ini turun dan terkesan nggak maksimal. Tapi overall di kelas entry level aku suka banget dengan kualitas kamera belakang dari Realme C11. Kalau kita pindah ke bagian depan akan ada kamera beresolusi 5 MP yang cukup baik juga untuk kualitasnya. Untuk hasilnya kalian bisa cek foto-foto berikut ini. Di bagian video lagi-lagi sama dengan bagian belakangnya. Tapi saat siang hari aku suka benar dengan respon terhadap backlightnya yang cukup baik. Tinggal kalian arahin aja untuk fokus dari Realme C11 ini mau ke muka kalian atau ke objek backgroundnya. Kalau perekaman video pada kamera depan di malam hari, kalian nggak bisa berharap lebih, karena ini cuma kamera HP entry level. Oke, next ke masalah utilitas. Ini yang sangat disayangkan dari smartphone yang satu ini. Absennya fitur fingerprint scanner dan gyroscope sensor tentu menjadi pertimbangan banyak orang untuk meminang smartphone yang satu ini. Pasalnya di kelas harga yang sama bahkan yang lebih murah seperti Infinix Hot 9 Play, kalian udah bisa mendapatkan dua fitur ini.
Tapi oke lah, untuk fitur fingerprint scanner kalau kalian nggak terlalu memperdebatkan itu. Karena ini masih bisa diakalin dengan face unlock yang cukup responsif untuk kecepatannya. Dari beberapa kali penggunaan aku cukup terkesan dengan kecepatan pemindainya. Karena jarang terjadi adanya miss yang mengganggu. Lanjut ke masalah performa, smartphone yang satu ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G35 dengan fabrikasi 12 nanometer dan dukungan kartu grafis PowerVR GE8320. Untuk skor Antutu dari smartphone yang satu ini tembus angka 100.000 yang kelihatan lebih unggul ya dari smartphone entry level kebanyakan. Untuk masalah performa sendiri, aku cukup nyaman buat mainin dua game yang aku tes, yaitu adalah Mobile Legends dan Asphalt 9. Sayangnya untuk bermain game terakhir yaitu adalah PUBG Mobile, aku merasa HP ini kurang sedikit power yang bikin kurang nyaman saat bermain. Dalam satu kali bermain PUBG Mobile, kalian bisa menemukan 5-10 kali frame drop yang sangat mengganggu. Ya, meskipun begitu aku cukup puas dengan performa baterai 5000 mAh-nya yang tahan lama. Sayangnya daya sebesar ini cuma didukung dengan kecepatan charge 10 watt dengan sambungan micro USB. Well, ini balik lagi ke kalian. Kalian mau dapetin Realme C11 dengan harga 1,6 juta atau kalian mau nabung sedikit lagi demi dapetin Realme C3 yang dibanderol beda harga 200.000 aja? Oke, mungkin review Realme C11-nya segitu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.